mendukung progresif, kesepakatan dari masyarakat gitu ya. Nah kemudian gini Pak, eh, ketika kalurahan ya atau desa itu mempunyai sebuah tim gitu kan. Ketika pemimpin baru tentu saja punya sebuah tim yang merumuskan garis-garis besar dalam menyelesaikan pekerjaannya selama 6 tahun ketika kelurahan gitu. Nah kemudian kan salah satu program tentu saja kalau di masyarakat kita itu ada apa namanya penghematan atau apa itu? Kalau rem itu apa Pak ya? Jadi itu untuk efisiensi angin. Bukan situ. Ini jadi untuk menghemat pertumbuhan, mengendalikan pertumbuhan penduduk ya. dari angka perpindahan gitu ya. Jadi bukan dari angka kelahiran. Kalau kelahiran sudah ada KB gitu ya. Nah di situ itu ada salah satunya seperti itu. Jadi untuk menghambat pertumbuhan penduduk atau perumahan yang ada kan gitu. Itu kan perlu ada penataan Pak gitu. Ya. Nah kemudian kalau sudah ada penataan begitu terus kemudian kami masyarakat di dusun itu ya atau di Dukuh itu membuat sebuah peraturan. Nah salah satu peraturannya adalah suatu wilayah tersebut menetapkan misalnya dalam pola pembangunan tersebut satu rumah atau satu perumahan itu dikenakan biaya 10 juta contohnya. Itu kira-kira boleh atau tidak Pak dalam menyalahi aturan atau tidak? Karena kemudian nanti dapat berkembang lagi, itu bisa dikatakan pungli lah, bisa dikatakan lain sebagainya. Itu mohon penjelasannya, Ya, Kak Firman. jadi gini, terkait dengan pembangunan dalam satu desa ataupun dalam satu kota, itu secara historis hari ini memang sulit dinafikan. Itu sulit dinafikan, artinya tidak bisa tidak. Cuman hari ini bagaimana kita konsep suatu pemerintahan itu? Iya. Karena hari ini kita punya otonomi daerah, kan? Otonomi daerah yang hari ini di setiap kelurahan diberi kewenangan itu. Sedangkan ketika ada banyak pendatang bermunculan, itu apakah dengan penduduk asli setempat itu bisa mengakomodir minimal mata pencariannya, minimal potensi penduduk tersebut, karena ditakutkan dengan adanya perpindahan penduduk itu bisa menghilangkan istilah penduduk setempat. Maka itu dari sisi aspek masyarakatnya. Maka dalam hal ini tentu dengan pembangunan ini kita harus lihat dari sisi aspek hukum lingkungan. Nah, hukum lingkungan itu ada 3 aspek yang perlu kita ketahui. Pertama adalah aspek perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan itu dari sisi apanya? Dari visi, skema, set plan-nya dalam pembangunan itu. Kalau set plan-nya dalam pembangunan itu menafikan keberadaan penduduk setempat, jelas itu tidak ramah lingkungan. Yang itu jelas akan berdampak pada lingkungan sosial masyarakat. Yang kedua adalah proses pembangunan. Proses pembangunan itu seperti apa? Proses pembangunan itu adalah proses di mana pembangunan itu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Ketika pembangunan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, berdasarkan aturan misalkan korporat itu berbadan hukum, kemudian korporat itu harus memenuhi sistem jual beli yang sehat dengan penjual, itu jelas harus terpenuhi semuanya. Ketika dia tidak memenuhi itu, berarti itu ada masalah dalam proses pembangunannya, sehingga berdampak pada sosial masyarakat yang dalam hal ini orang terkait langsung dan terhadap pemerintah dalam hal ini yang memiliki kewenangan dan kebijakan langsung. Yang ketiga dampak pasca pembangunan. Ya, pasca pembangunan harus dipikirkan. Karena mindset hari ini orang bangun tidak memikirkan pasca itu. Jelas dengan ada perpindahan ini tentu kepadatan penduduk akan menjadi merata. Satu sisi hari ini yang menjadi PR kita bersama dengan penambahan penduduk itu juga akan menambah pertumbuhan penduduk dari aspek kelahiran. Karena dia pindah, otomatis dia juga akan mempunyai keturunan di situ. Iya. Dan dia juga akan menambah penduduk di situ kan. Nah, di satu sisi permasalahan hidup manusia hari ini permukiman tambah, tapi satu hal yang tidak tambah
pemakaman. Kenapa? Pemakaman ini harus jadi PR kita bersama. Karena kita ini pemakaman tidak bertambah, bahkan tetap, tapi manusia bertambah. Ini yang hari ini oleh negara kita, bahkan pemerintah kita itu dilupakan, sehingga ini mulai semuanya dari elemen dari bawah sampai pimpinan pusat harus memikirkan, karena ini yang perlu menjadi suatu bentuk penyelesaian supaya tidak berdampak pada di kemudian hari. Karena penduduk ini kan dampaknya tidak 10 tahun 20, tapi bisa 50 tahun yang akan datang. Bisa selamanya gitu. Ya, sampai bumi lihat masih di kandung badan. Ya. Gitu. Ya gitu para sahabat. Jadi tuturan Kang Firman ini adalah dilihat dari kacamata hukum progresif yang ada di masyarakat. Jadi kalau ada pengembang masuk, maka Anda selaku warga masyarakat tidak boleh gerusa-gerusu, Kang Firman ya? Ya. Harus dipertimbangkan dulu dari mulai perannya bagaimana, saat atau proses pembangunan bagaimana, terus kemudian paskanya. Kadang yang lupa ini pada pasca ini, Kang Firman. Ya, pasca ini yang sering dilupakan oleh semuanya, oleh pengembang, oleh masyarakat, bahkan oleh pemerintah, oleh governance, makanya yang mengambil kebijakan policy tadi itu sangat dilupakan, karena hari ini pembangunan kita orientasi ke masalah ekonomi. Ekonomi itu jangka panjangnya 10-20 tahun. Tapi kita tidak melihat dari aspek lingkungan yang itu berdampak pada pertumbuhan masyarakat, dan nanti dengan pertumbuhan masyarakat ini apakah akan merubah mindset masyarakat itu sendiri dan akan merubah pola bagaimana masyarakat ini bisa mengikuti perkembangan yang ada di sekitarnya Di wilayah itu ya? Iya. Pasca itu adalah setelah pembangunan. Jadi kadang kita sebagai masyarakat itu lupa terhadap itu. Di awal diberi janji manis, jalan mau diaspal, memberi manfaat, pekerjaan pada wilayah sekitar, ternyata pasca pembangunan itu menyisakan masalah bagi masyarakat. Nah, itu bagaimana penyikapan kita terhadap pengembang tersebut atau pembisnis properti tersebut? Karena itu akan menjadi polemik di masyarakat yang tidak akan usai dan selesai. Gitu ya. Nah, sebaiknya bagaimana Pak Kang Firman ini untuk menghadapi ini? Terkait dengan polemik, karena hukum tertinggi kita mengatakan hukum masyarakat, kepentingan masyarakat. Ketika hari ini akan membahas terkait dengan pembangunan di suatu desa atau di suatu kota, tentu yang paling perlu diindahkan adalah bagaimana menjawab permasalahan dari apa yang sudah menjadi permasalahan masyarakat sendiri. Di sini adalah kelurahan bisa nggak menjawab permasalahan ini? Di masyarakat, kesepakatan masyarakat timbul tuh dengan adanya suatu peraturan tersebut. Nah, timbulnya peraturan masyarakat itu memang secara historis yuridisnya itu adalah hukum yang timbul dan disepakati oleh masyarakat bersama. Nah, historis yuridis yang timbul dan disepakati oleh masyarakat bersama inilah yang kemudian harusnya diakomodir oleh kelurahan, tidak kemudian dalam hal ini kelurahan atau desa yang ada di sekitar itu diam diri, karena nanti akan menjadi gejolak sosial jika di hari ini didiamkan. Itu. Yang kedua, dicari titik temu. Titik temu dalam konteks apa? Pengembang dengan masyarakat. Yang di sini pengembang harus ditentukan dulu secara badan hukumnya, korporasinya sesuai tidak. Karena hari ini orang pengen berbisnis properti, pengen berbisnis pabrik, tapi dia tidak memiliki izin sebagai korporasi. Karena satu, terkait dengan pajak juga, karena mereka ingin bersih dari pajak badan hukum, sedangkan badan hukum ini mengikat semua orang. Nah, ini yang hari ini perlu dikirkan
sehingga ada kepastian. Di satu sisi akan memberikan kepastian pada masyarakat. Kenapa? Ketika nanti ada permasalahan kemudian hari pasca pembangunan, contoh hari ini kita lihat adanya kebakaran di kilang minyak Balongan. Itu kan masyarakat meminta ganti rugi ke PT Pertamina. Dia korporat murni. Gitu. Nah ini kita mau minta sama siapa? Apakah kita mau minta kepada penduduk yang sudah menempati itu? Atau bagaimana? Nah ini kan perlu diselesaikan secara kelembagaan terlebih dahulu. Jangan sampai hukum perdata perusahaannya tadi itu tidak clear, sehingga nanti berdampak pada hukum administrasinya, berdampak kepada hukum lingkungannya, berdampak pada hukum kepajakannya. Nah, ini menjadi masalah, sehingga kalau tidak clear di depan status pemilik tadi itu akan merubah skema masyarakat untuk mendapatkan kepastian. Nah, itu akan menjadi konflik sosial yang tidak bisa dicegah, karena kita membuka konflik itu dengan sendirinya. Menggampangkan sesuatu itu tidak semudah kita menyelesaikan sesuatu itu. Iya. Jadi lebih baik itu kalau pengembang yang masuk gitu ya, karena dia lebih baik pemain yang masuk itu berbadan hukum gitu Pak. Artinya kita jelas ya. Jelas. Dan kemudian hari ketika kita menuntut sesuatu hal yang sudah menjadi kesepakatan bersama antara pihak pembeli properti, pengembang dengan masyarakat itu, kita bisa ke PT tersebut. Gitu ya. Sekalipun pemiliknya sudah meninggal itu bisa nggak? Ya bisa.